Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Liana dengan NIM 19081070026 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI semester 4 kelas A. Nah, saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Al-Quran dan Hadis di MI dengan dosen pengampu Ibu Dwi Anita Alfiani MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan metode pembelajaran berbasis IP yang menggunakan video pembelajaran. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Ini videonya. Pembelajaran Al-Quran Hadis. Kata pembelajaran merupakan panduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Nah, aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada siswa. Nah, sementara cara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Nah, pengertian dari Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah proses pembelajaran mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran dan Hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah yang dilarang yang ada di dalam kedua pustaka tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, pembelajaran Al-Quran dan Hadis di MI ini memiliki 3 tujuan penting, yaitu yang pertama, pengetahuan. Nah, pengetahuan di mana anak mengetahui setiap materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, pelaksanaan. Nah, di mana anak mampu melaksanakan dan mengajarkan apa yang ia ketahui di dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga yaitu pembiasaan. Nah, di mana anak mampu membiasakan apa yang telah ia laksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya hingga menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ia tinggalkan. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah ini berfungsi untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan dan menggembari Al-Quran dan Hadis serta menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran Hadis untuk mendorong, membina, dan membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman dan sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Oke, sekarang kita lanjut ke ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis menurut Permenak nomor 20 tahun 2008, ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah yang meliputi yang pertama, ada pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahim,
bertakwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal soleh. Sekarang kita masuk ke urgensi pembelajaran Al-Quran hadis bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah. Nah, urgensi pembelajaran Al-Quran hadis pada peserta didik yaitu ada 7. Yang pertama, pemahaman. Nah, pemahaman ini menyampaikan ilmu pengetahuan, cara membaca dan menulis Al-Quran, serta kandungan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua ada sumber nilai. Nah, sumber nilai ini yang memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, yang ketiga ada sumber motivasi. Nah, sumber motivasi ini memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat, dan juga bernegara tentunya. Nah, yang keempat ada pengembangan. Nah, pengembangan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran agama Islam, melanjutkan upaya yang telah dilaksanakan dalam lingkungan, keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, yang kelima yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keenam ada pencegahan, yaitu untuk menyangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangan menuju manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ini ada pembiasaan. Nah, pembiasaan ini menyampaikan pengetahuan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai Al-Quran dan hadis para peserta didik sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh kehidupannya. Oke, nah tadi kita sudah saksikan video pembelajaran terminologi pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, oke, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.